Meskipun tubuh telah mulai membusuk, ikan salmon tetap harus melawan arus, meletakkan telur di tanah kampung halaman. Setelah semua ini berakhir, mereka akan akhirnya tenggelam ke dasar air, menjadi pupuk bagi pertumbuhan ikan salmon kecil, menyelesaikan siklus kehidupan yang baru. Ikan salmon Pasifik yang telah hidup di lautan selama 3 tahun, telah mencapai kematangan. Pada saat ini, mereka akan memulai sebuah perjalanan besar yang sangat sulit dan berliku. Migrasi untuk bertelur. Pasukan salmon akan memanfaatkan medan magnet bumi, serta indera penciuman unik mereka, untuk secara akurat menentukan arah pulang. Mereka juga merupakan salah satu dari sedikit jenis ikan yang dapat masuk dari lautan ke air tawar. Setelah melalui banyak pengejaran oleh predator laut, mereka telah tiba di pertemuan sungai dan laut. Dalam waktu sebulan ke depan, mereka akan melawan arus sejauh 200 km, menuju aliran atas Danau Ilia untuk bertelur. Namun, tidak setiap ikan salmon beruntung bisa pulang dengan selamat. Mereka harus melewati banyak rintangan yang sulit, baru bisa menginjak tanah kelahiran. Ikan salmon tidak lagi makan setelah memasuki wilayah air tawar. Mereka menghadapi tantangan ganda pada saat ini. Di satu sisi, mereka harus berusaha sekuat tenaga melawan arus deras. Di sisi lain, karena kadar garam di wilayah air tawar jauh lebih rendah dibandingkan laut, ginjal mereka harus berfungsi lebih cepat untuk mengatur keseimbangan kadar garam dalam tubuh. Ini tanpa diragukan lagi memberikan ujian besar bagi tubuh mereka. Yang lebih buruk, sekarang adalah akhir bulan Juli. Terpengaruh oleh penurunan tingkat air sungai. Sekelompok pertama ikan salmon yang masuk ke sungai kecil, terpaksa menghadapi bahaya terdampar. Untungnya, sebuah hujan sedang turun dengan tenang. Hujan tidak hanya meningkatkan kadar oksigen dalam air secara signifikan, tetapi juga mempercepat aliran sungai. Dengan demikian, ikan salmon dapat memanfaatkan kekuatan arus air, lebih mudah untuk melawan arus. Namun, di ujung aliran sungai yang deras, sebuah air terjun yang megah menjulang. Namun, bagi ikan salmon yang telah berevolusi selama ratusan tahun, mereka masih mampu menghadapinya dengan tenang. Ikan salmon, berkat otot yang berkembang dan bentuk tubuh aerodinamis, telah mendapatkan kemampuan melompat yang luar biasa. Tinggi lompatan mereka melebihi 4 lantai. Namun dalam penerbangan, mereka selama proses melompat, harus selalu waspada. Pemangsa di samping air terjun. Jika mereka lengah, mereka bisa jatuh ke mulut beruang. Setelah berhasil melewati air terjun, mereka segera melanjutkan perjalanan. Tubuh mereka pada saat ini juga mengalami perubahan besar. Sisik yang dulunya perak dan halus, mulai menunjukkan warna merah. Ini adalah sinyal bahwa mereka akan berkembang biak. Semakin merah warnanya, semakin baik kondisi tubuhnya, dan semakin disukai oleh ikan betina. Namun, permukaan tubuh yang merah menjadi lebih mencolok di air tawar yang jernih. Ini tentu saja sangat meningkatkan risiko ditemukan oleh pemangsa untuk menyimpan cukup lemak, agar dapat bertahan dengan baik melalui musim dingin yang panjang. Beruang coklat menghadapi pesta makan ikan salmon tahunan. Ikan salmon yang kaya energi adalah makanan yang langka bagi beruang coklat. Seekor beruang coklat dewasa harus makan lebih dari 40 salmon setiap hari. Setiap beruang coklat dapat makan sampai kenyang dalam pesta ini. Setelah ikan salmon berenang ratusan mil, mereka akhirnya tiba di Danau Iliamna. Namun, mereka akan menghadapi tantangan baru. Anjing laut air tawar Amerika. Meskipun ikan salmon sudah berpuasa selama beberapa hari, namun mereka masih lebih cepat bereaksi dibandingkan anjing laut ini. Setiap kali anjing laut melakukan serangan, ikan salmon selalu dapat menghindar dengan cerdik. Mereka seperti tim yang bekerja sama dengan erat, berputar secara kolektif untuk mempercepat, membuat anjing laut berulang kali meleset. Anjing laut tidak menyerah dengan mudah. Ia dengan cepat menyesuaikan strategi, berenang sendirian menuju jalur yang dilalui oleh kumpulan salmon, sepenuhnya mengekspos dirinya keluar. Begitu, ia bersembunyi diam di permukaan air, menunggu salmon jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya berhasil. Salmon yang lolos dari serangan anjing laut, akhirnya kembali ke tanah kelahiran yang dahulu. Setelah memasuki area pemijahan, kumpulan ikan mengalami perubahan yang halus. Salmon jantan segera masuk ke dalam mode bertarung. Mereka saling menyerang dan mendorong, hanya untuk mendapatkan hak kawin yang berharga. Akhirnya, ikan betina yang dibuahi akan meletakkan telur di tanah kelahirannya. Mereka yang kelelahan, menggunakan nyawa, mengakhiri perjalanan agung ini dengan sempurna. Keturunan mereka juga akan memulai perjalanan hidup baru di bawah pasir dan kerikil di dasar sungai. Memulai perjalanan kehidupan yang baru.